umat sekalian yang saya kasihi, tadi dalam pengantar Ekaristi ini saya mengutip warta Lukas yang menceritakan tentang Yesus Tuhan kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi kehidupan Yesus memang kehidupan yang terarah ke Yerusalem. Secara geografis, itulah perjalanan Yesus. Dia berkeliling di daerah Galilea, daerah Yudea, menuju Yerusalem. Secara imani, kita melihat bahwa itu pun pola hidup Yesus. Yesus lahir di dunia ini sebagai utusan Bapa, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia diutus oleh Bapa untuk membawa kabar keselamatan bagi kita. Dia lahir sebagai manusia sama seperti kita. Dikatakan bahwa berbeda dari kita ialah bahwa dia tidak berdosa. Dia lahir, kemudian hidup dan melakukan perjalanan. Itu adalah tugas Yesus untuk mengajarkan kepada kita, dan dari perjalanan iman, perjalanan teologis, perjalanan kita mengenal Allah, akhirnya memang dia menuju Yerusalem. Dalam pengertian karena dia mengasihi kita dan banyak orang yang tidak menyukai Yesus ini, bahkan melawan dia, akhirnya Yesus disalibkan di Yerusalem. Dan kemudian memang karena Allah punya rencana untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, maka dia biarpun disalibkan, wafat, mati, tapi dia dibangkitkan oleh Allah. Dan seluruh peristiwa iman ini terjadi di Yerusalem. Maka tadi saya katakan secara geografis, cara berpikir kita bahwa memang Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain menuju Yerusalem. Tapi secara imani kita melihat hidup Yesus itu, dia lahir, dia mewartakan karya keselamatan untuk kita, dan karena dia mewartakan kasihnya kepada kita, maka dia mengalami penderitaan, wafat, disalib, dan dibangkitkan oleh Allah di Yerusalem. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya bersyukur, berterima kasih. Mudah-mudahan Anda juga bersyukur, berterima kasih bahwa kita semua ini mendengarkan pengajaran Yesus yang disampaikan kepada kita, entah oleh guru kita, entah oleh orang tua kita. Kemudian kita mengambil keputusan, ya, saya mau menjadi orang Katolik, mengikuti Yesus itu. Yang tadi dalam Mazmur, dalam bait pengantar Injil, Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan kita semua mengambil keputusan pribadi, saya mau mengikuti dia dengan memberi diri kita dibaptis dan berusaha setia sampai usia kakek nenek, seperti kor kita ini kan dibawakan oleh
apa ya, kelompok Monica ya? Hah? Oh ya, kelompok usia lanjut ya, Monica ya. Saya tidak dengar baik. Hah? Oh, kelompok Simeon Hana. Jadi Simeon dan Hana itu kan dalam kitab suci orang tua, opa oma yang setia mendengarkan Tuhan hingga usia lanjutnya. Dan Simeon Hana yang ada dalam kitab suci coba ditampilkan juga di Bogor ini melalui kelompok Simeon Hana ini. Dan mereka memperlihatkan bahwa mereka mau mengikuti Kristus seperti Anda sekalian juga. Dalam usia kita masing-masing, ada anak yang kita didik untuk percaya kepada Kristus. Ada orang muda yang di tengah macam-macam tawaran mengambil keputusan, saya mau mengikuti Kristus karena di sanalah saya menemukan jalan kebenaran dan kehidupan untuk saya. Karena saya percaya Dia menemani saya dalam perjalanan hidup di dunia ini. Jadi keputusan kita bukanlah karena orang lain. Memang itu bisa terjadi. Dan diharapkan bahwa sesama kita membantu kita, mendukung keputusan kita itu, pilihan itu, sehingga kita tetap setia. Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan. Kalau kita dengar tadi dalam bacaan Injil, juga Yesus mengatakan setelah Dia mengajarkan tentang keselamatan, jalan keselamatan itu, akhirnya orang mengatakan, ada orang bertanya kepada Dia, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Karena Yesus mengajarkan bahwa kalau kamu mau memperoleh keselamatan, pertama-tama ikutilah Dia. Jualah segala harta milikmu, berikanlah kepada orang miskin, ikutilah aku. Dia katakan itu kepada orang muda yang bertanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang muda itu mengatakan, saya sudah mengikuti ajaran dari kitab suci, dari nenek moyang saya orang Israel, dari hukum di Sinai 10 perintah Allah. Dan Yesus mengatakan, ya jualah segala harta milikmu, ikutilah aku. Tapi orang muda itu kemudian pergi. Lalu Yesus juga mengajarkan kepada kita, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus meninggalkan segala yang lain. Dia harus bisa mengampuni sesamanya. Dia harus bisa memberikan karya-karya baik kepada sesamanya. Dia tidak boleh hidup dalam kedendaman terhadap sesamanya. Lalu kemudian orang itu menyimpulkan, kalau begitu sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan saudara-saudari, inilah poinnya juga yang penting untuk kita. Yesus memberi jawaban, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita kalau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, pintunya sempit, tapi bukan tidak mungkin bisa masuk. Dibutuhkan perjuangan kita. Berjuang untuk mengikuti Dia melalui apa saja yang kita lakukan dalam dunia ini. Seperti yang Dia ajarkan. Salah satu hal yang juga Dia ajarkan melalui melalui surat kepada orang Ibrani dalam bacaan yang kedua tadi, Dia katakan, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Bahkan kemudian dalam teks selanjutnya kalau kita dengar baik-baik tadi, bahwa dia memberikan pelajaran, memberikan cobaan dan siksaan, bahkan seperti kita lihat pada Ayub. Nah, mungkin kita bertanya, kok Tuhan yang saya imani seperti itu? Saudara dan saudari, memang kalau kita mengikuti sejarah hidup beriman kita, Abraham itu diuji, bahkan diminta mengorbankan anaknya, dan dia setia. Dia percaya Allah ini maha baik. Hanya dia tidak mengerti rencana Tuhan kok seperti ini. Dan akhirnya kan terbuka pikirannya bahwa Allah bukannya mau membunuh Ishak, tetapi mau menguji iman Abraham ini kepadanya. Apakah dalam penderitaan, apakah dalam rancangan dia yang berbeda dengan rancangan Tuhan, dia masih percaya kepada Tuhan atau tidak? Saudara dan saudari, kemarin waktu acara SEKAMI, Serikat Kepausan Anak-anak dan Remaja Misioner di Puspasana, ada satu keluarga datang menjumpai saya. Di tengah orang foto-foto, minta foto. Nah, ibu dan anak yang usia SMP lah anaknya, putri, dia minta, Bapak Uskup, tolong doakan saya dan anak saya ini. Anak saya ini sejak ayahnya meninggal setahun lalu, itu ada muncul bintik-bintik dan luka-luka hampir di seluruh tubuhnya. Kami memang kehilangan. Setahun lalu ayahnya meninggal karena COVID, kemudian ibu mertuanya juga sekalian pada tahun yang sama meninggal. Dan anak saya menderita seperti ini. Dia katakan, semula saya marah kepada Tuhan. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan mengambil ayah dari anak ini, suami saya. Kemudian juga mengambil ibu mertua. Jadi dia protes kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktu, dia kemudian menyadari bahwa tidak bisa hidup dengan kemarahan terus-menerus. Dan ini bukanlah kesalahan Tuhan. Dia mulai berpikir agak logis lah. Karena tubuh kita ini kalau kena penyakit yang memang dia tidak bisa buat apa-apa, ya kita akan mengalami kematian. Bukan karena kesalahan Tuhan. Tetapi saudara-saudari, di sini ibu ini kemudian melihat ini semacam cobaan. Cobaan bagi dia. Apakah dia tetap percaya kepada Tuhan juga dalam penderitaan? Dalam menghadapi realita hidup di mana saya merencanakan begini, tetapi yang terjadi justrunya tidak seperti yang saya rancang. Tapi dalam keadaan seperti ini, saya beriman kepada Allah. Tapi kenapa begitu yang terjadi? Dia mencari nasihat pada orang pintar katanya. Walaupun dia ragu-ragu juga menyampaikan kepada saya, tapi dia menyampaikan. Dan ya sayangnya orang pintar ini mengatakan sakitnya itu karena kena kutukan keturunan. Saya bilang itu tidak benar. Jadi jangan kita melihat sakit kita itu karena kutukan keturunan. Kita tidak akan hidup aman, damai, kalau kita melihat keluarga kita kok dalam situasi jelek seperti itu. Maka menghadapi
penderitaan dalam hidup ini ataupun sakit, ya kita harus bijaksana untuk menangani itu. Dan di sini hemat saya, iman kita juga berperan. Tuhan memang memberikan kehidupan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk menata hidup ini tetap dalam kesetiaan kepada Dia. Seperti dalam Injil tadi dikatakan, dalam bacaan kedua dikatakan, memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi dalam situasi penderitaan, situasi sakit, kesulitan yang kita alami, itu disitulah ujian kita kepada Allah, iman kita kepada Allah itu boleh dikatakan mendapat tantangan. Apakah kita tetap setia kepada Allah walaupun kita harus mengalami penderitaan itu? Bagi saya, saudara dan saudari, saya kemudian merefleksikan bahwa hidup mengikuti Kristus, beriman kepada Allah itu tidak membuat serta-merta hidup kita akan menjadi nyaman terus-menerus. Tetapi kita harus menghadapi realita hidup dengan penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Tetapi saya punya perspektif lain untuk melihat kesulitan, melihat penderitaan itu sebagai satu bentuk di mana saya harus berjuang untuk mengatasinya. Mungkin mengajarkan kepada saya supaya saya tidak terlalu sombong dengan segala hal yang saya miliki. Bisa jadi saya hidup serampangan saja, maka akhirnya penyakit datang kepada saya, lalu kemudian saya mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan Tuhan. Inilah hal yang harus kita lihat dengan kacamata iman kita. Dan memang menurut saya, begitu kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus siap berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan untuk tetap percaya kepada Allah itu, seperti Yesus setia kepada Allah Bapanya. Walaupun ada saat-saat dia mengatakan, Tuhan, kalau boleh penderitaan ini dilewatkan, doa di Taman Getsemani. Karena dia begitu menderita. Tapi dia mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu terjadilah Bapa. Dan disalib juga, dia berteriak, Abba ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku dalam penderitaan ini? Tapi kemudian dia menyerahkan rohnya kepada Bapanya. Karena dia tahu mencintai sehabis-habisnya orang yang dicintainya itu memang harus melalui satu pengorbanan dalam hidupnya. Nah, saudara dan saudari, marilah kita pada hari Minggu ini meneduhkan iman kita dan menghadapi realita kehidupan yang nyata-nyata memang penuh perjuangan. The life is struggle. Orang mengatakan demikian. Ya memang itu yang terjadi. Tapi kita tidak perlu takut terhadap tantangan itu, karena saya berjalan bersama Allah yang mengasihi saya, yang menyertai saya, yang pasti mengutus orang-orang yang baik, yang mau mendampingi saya, asal saya juga terbuka kepada kebaikan sesama saya. Dan mudah-mudahan kita yang lain juga menjadi terbuka untuk melihat bahwa ada orang-orang yang sedang menderita, dan saya coba membantu beliau, membantu dia untuk meringankan penderitaannya. Dan kita memang diberi kemampuan untuk itu. Kemampuan itu kita peroleh pertama-tama dari iman kita.
Dari cara kita mengikuti Kristus, karena Kristus mengajarkan kepada kita, bantulah sesamamu, cintailah sesamamu, apalagi kalau orang-orang itu sedang mengalami penderitaan, entah penderitaan secara fisik ataupun penderitaan mental. Mari kita membantu dia. Dan kalau kita sedang mengalami penderitaan itu, kita juga terbuka untuk meminta bantuan, meminta pertolongan dari sesama kita. Jangan sampai kita mati dalam ketertutupan diri kita sendiri. Kita bukan diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang tertutup, tetapi manusia yang terbuka kepada sesama kita. Bahkan tadi dalam Mazmur antar bacaan, kita diminta oleh Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar gembira, kabar Injil. Juga dalam hal-hal dalam hidup sehari-hari, kita terbuka untuk melihat sesama kita. Disitulah peran misioner kita, peran membawa kabar baik kepada sesama kita. Berjuanglah saudara-saudari, karena untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu, kita memang mesti berjuang. Tuhan memberkati.